Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Siani episode ke-153. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin menyelamatkan Li Yuan dari pengejaran dan penindasan rombongan keluarga Yao sebelum kemudian membawa Li Yuan ke tempat aman agar memulihkan diri. Sambil menunggu Li Yuan memulihkan diri, Wang Lin mulai memeriksa berbagai harta rampasan yang dia dapatkan, mulai dari harta leluhur darah sampai dengan pusaka tengkorak dan pedang Zimu Daoku yang ternyata menyimpan dunia larangan tersembunyi. Wang Lin juga mendapat informasi tentang pavilion harta yang dibangun Kaisar Abadi Petir dan disegel oleh 4 klan kuno termasuk klan Yao. Setelah Li Yuan gagal menerobos Rana Yinsu, keduanya memutuskan pergi bersama mencari pavilion tersebut dan akhirnya menemukan formasi kuno yang telah lama mati di reruntuhan penuntun abadi. Li Yuan berhasil mengaktifkan kembali formasi dengan keterampilan larangannya dan memicu perseteruan banyak kultivator mupeng terhadap formasi tersebut termasuk klan Tang yang akhirnya digebugin sama Wang Lin. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Setelah melihat 2 anggota klannya dihabisi sedemikian rupa oleh ahli misterius ini, Tan Yanpeng memilih untuk diam apalagi setelah mengetahui bahwa ahli misterius itu memiliki marga Su. Sudah menjadi rahasia umum Lo Tian bahwa klan Su dari planet Sumu memiliki kekuatan yang paling berbahaya di sistem bintang ini, dan karena itulah tidak peduli apakah Sumu memang berasal dari klan mengerikan itu atau tidak, Tan Yanpeng sudah memutuskan kalau keluarga Tang sama sekali tidak boleh memprovokasinya. Sementara Tan Yanpeng udah legowo merelakan rahasia apapun yang tersembunyi di bawah formasi kuno, Wang Lin dan Li Yuan sudah kembali memulai eksplorasi mereka dan menemukan bahwa lorong bawah tanah yang terhubung dengan formasi ternyata masih diselimuti oleh sisa riak energi abadi. Harus diakui bahwa lorong ini memang terasa begitu aneh, dan karena itulah Wang Lin segera menyebarkan indera ilahinya untuk memeriksa lebih jauh keadaan lorong bawah tanah. Wang Lin merasa semakin aneh ketika telah memacu kecepatan penuh untuk menyusuri lorong selama lebih dari setengah jam. Namun bahkan indera ilahinya pun belum berhasil menemukan ujung dari lorong misterius tersebut. Wang Lin terus merasa ada yang tidak beres dari lorong ini sampai kemudian ada semacam penghalang spiritual yang bertubrukan dengan indera ilahi milik. Li Yuan terkejut melihat Wang Lin tiba-tiba tersentak di tengah jalan sampai dengan kemudian dia menerima penjelasan bahwa berdasarkan gambaran indera ilahi Wang Lin, seluruh lorong yang telah mereka telusuri ternyata membentuk semacam rune misterius. Wang Lin bertanya apakah Li Yuan yang lebih ahli dalam hal formasi dan larangan mengenai bentuk rune yang baru dia lihat, di mana menurut keturunan terakhir klan Li itu, rune yang Wang Lin gambar merupakan sebuah larangan kuno yang sangat langka dan kemungkinan tidak bisa digunakan sendiri sehingga perlu dikombinasikan dengan rune lainnya. Sayangnya Li Yuan belum bisa menerka apa kegunaan rune tersebut dan mereka harus pergi ke lorong ujung agar bentuk rune menjadi sempurna. Wang Lin mengikuti pendapat Li Yuan dan melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mencapai ujung lorong. Setengah jam kemudian mereka berdua menemukan semacam portal emas di ujung lorong dan tanpa membuang banyak waktu Li Yuan langsung bergerak untuk mengintip formasi yang mungkin ada di dalamnya. Li Yuan tidak dapat menahan keterkejutannya ketika melihat bentuk sempurna rune di mana rune tersebut memiliki kegunaan untuk penyembuhan. Li Yuan menebak kalau ada 9 lorong rune yang sempurna dan apabila 9 rune itu disatukan maka akan membentuk sebuah formasi penyembuhan raksasa yang beroperasi tanpa henti. Setelah menyusun petunjuk yang mereka peroleh tentang alam abadi guntur, rune kuno, dan kemungkinan adanya upaya penyembuhan luka yang telah dilakukan selama ribuan tahun di dalam formasi, baik Wang Lin maupun Li Yuan langsung berpikir bahwa pemilik dari si formasi penyembuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah seorang peri abadi yang telah hidup sejak zaman kuno. Fakta ini membuat Wang Lin waspada karena berpikir si peri abadi sudah menyadari keberadaan mereka, sementara Li Yuan justru menjadi sangat berambisi untuk memecahkan formasi tersebut. Situasi menjadi semakin aneh ketika Li Yuan tantrum saat Wang Lin memintanya untuk tidak bersikap impulsif dan pemilik mutiara pembangkang surga itu langsung menduga kalau ada sebuah kekuatan yang menyihir temannya. Karena itulah tanpa pikir panjang Wang Lin langsung memukul tungkuk Li Yuan dan membuat pemuda itu kehilangan kesadaran.
Tepat ketika Liyuan kehilangan kesadaran, sebuah suara kuno terdengar dari dalam portal emas dan membuat Wang Lin menjadi semakin yakin kalau ada yang tidak beres dari lorong ini, sehingga buru-buru meninggalkan ujung lorong secepat yang dia bisa. Wang Lin bersikap sangat hati-hati karena iming-iming kekuatan dari pihak eksternal semacam ini langsung mengingatkannya pada kesalahan yang nyaris memusnahkannya di masa lalu ketika menerima seni pembantaian abadi dari Tian Yunji. Wang Lin membantu Liyuan mendapatkan kembali kesadarannya dan tanpa bisa menjelaskan lebih jauh tentang apa yang telah terjadi, keduanya harus dibuat berpacu dengan waktu ketika melihat semacam petir merah melintasi lorong dengan kecepatan enggak ngotak. Liyuan panik ketika melihat petir merah itu, namun Wang Lin lebih panik lagi karena mengenali si petir merah sebagai proyeksi ranah ekstrim yang pernah dia pelajari di masa lalu. Tanpa babi bu, Wang Lin meminta Liyuan bergerak secepat mungkin agar mereka bisa segera keluar dari lorong, tapi ternyata sekalipun sudah bergerak secepat yang dia bisa, utas energi ekstrim itu masih berhasil mengenai Wang Lin dan langsung menyusup ke dalam lautan kesadaran yang membuat pemilik mutiara pembangkang surga itu menjadi panik. Lagi-lagi tanpa menjelaskan apapun, Wang Lin melesat ke tempat aman membentuk posisi lotus dan meminta Liyuan untuk melindunginya. Meskipun tidak 100% memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, Liyuan sama sekali tidak banyak bertanya dan langsung melakukan apapun yang Wang Lin minta. Dalam sekejap sebuah formasi larangan menyelimuti mereka berdua sehingga Wang Lin dapat menyelesaikan apapun yang sedang dia lakukan dengan lebih leluasa. Sementara itu kekacauan sedang terjadi di dalam lautan kesadaran Wang Lin ketika utas energi ekstrim yang sebelumnya dikirimkan oleh peri abadi mengamuk dan membuat si empunya lautan kesadaran menerima serangan balik berkali-kali ketika berusaha untuk menyegelnya. Ketika Wang Lin sedang khusyuk menyegel utas energi ekstrim itu, tanpa dia sadari pemilik energi itu telah melahap lebih banyak korban yang membuat hari kebangkitannya akan segera tiba. Oke, balik lagi ke lautan kesadaran Wang Lin yang sekarang telah menjadi jauh lebih tenang karena utas energi ekstrim telah berhasil disegel dengan selamat sejahtera sentosa. Setelah berhasil menyegel energi ekstrim, Wang Lin pun mulai dibuat penasaran tentang sosok seperti apakah yang sebenarnya tersegel dalam lorong bawah formasi kuno. Wang Lin mengingat bahwa seseorang hanya bisa mencapai ranah jiwa baru apabila mempraktekkan ranah ekstrim, dan pertemuan ini membuatnya berpikir kalau seseorang masih bisa menerobos ranah sekalipun menguasai kekuatan mengerikan tersebut. Karena tidak tahu ada misteri macam apa yang tersembunyi di balik ranah ekstrim dan peri abadi misterius yang berada di lorong ini, Wang Lin pun memutuskan untuk menyimpan utas energi ekstrim tersebut, berpikir kalau benda itu mungkin akan berguna di kemudian hari. Karena urusan dengan energi ekstrim sudah terselesaikan untuk sementara waktu, Wang Lin pun mengajak Liyuan melanjutkan perjalanan sebelum kemudian diinterupsi oleh keramaian disebabkan oleh kemunculan Zhang Kongli. Semua orang auto merinding ketika utusan istana abadi petir itu tiba-tiba menghentikan langkah dan berjalan lurus ke arah Wang Lin hingga tiba-tiba tiba-tiba saja utusan istana abadi petir yang disegani oleh semua orang itu malah memberi penghormatan kepada Wang Lin yang padahal secara kasat mata terlihat memiliki ranah yang sama dengannya. Namun justru ketika melihat Wang Lin yang tiba-tiba aja udah mencapai ranah yang justru membuat Zhang Kongli semakin yakin bahwa Wang Lin memanglah senior yang suka menyembunyikan kekuatannya sesuka hati. Maksudnya guys, kan dulu ketemu pertama baru di puncak Ascendan tuh, baru juga beberapa bulan berlalu udah yangsi aja. Makanya dia mikirnya Wang Lin emang punya kekuatan sebesar itu sampai bisa bikin rananya berubah-ubah seenak jidat. Zhang Kongli terus menunjukkan gestur penuh penghormatan, bahkan memberitahu temuan tentang 4 benua pecahan serta rencana yang dia miliki dengan Seng Gongsu untuk mencari pusaka di dalamnya bersama-sama.
Jang Kongli dengan antusias menawarkan Wang Lin untuk turut pergi bersamanya dan Seng Gonghu ke 4 pecahan benua, namun tawaran itu harus ditolak karena Wang Lin memiliki urusan yang belum selesai di Pavilion Harta. Singkat cerita, sampailah Wang Lin dan Li Yuan di pusat alam abadi Guntur yang disinyalir sebagai lokasi Pavilion Harta yang tersegel. Li Yuan juga sangat yakin dengan perkiraan itu karena dia mampu merasakan fluktuasi serupa dengan larangan abadi di lembah yang tak berujung yang ada di hadapan mereka. Tanpa membuang lebih banyak waktu, Li Yuan segera mengambil posisi lotus dan mulai membedah larangan yang ada di tempat ini dengan formasi larangan hati miliknya. Dan benar saja apa yang Li Yuan perkirakan, larangan hati benar-benar mampu menampakkan kalau Pavilion Harta tersembunyi dalam formasi larangan di tempat ini. Namun bahkan untuk keturunan klan larangan kuno seperti dirinya pun, Li Yuan masih membutuhkan cukup banyak waktu untuk menghancurkan larangan tersebut secara total. Namun daripada menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk menghancurkan formasi larangan, Wang Lin meminta Li Yuan membentuk satu celah kecil baginya untuk masuk dan mereka dapat pergi bersama setelah dia berhasil mendapatkan teknik abadi di dalam Pavilion Harta. Li Yuan tersenyum lebar ketika mendengar taktik dan strategi Wang Lin yang sangat cemerlang dan tanpa menunda lebih lama lagi langsung mengaktifkan larangan hati pemusnah untuk mewujudkan strategi tersebut. Sesuai tebakan Wang Lin, trik ini dapat memberikannya kesempatan masuk ke dalam formasi larangan dengan sangat mudah. Namun, baru juga sampai di Pavilion Harta, pemuda itu sudah bertemu dengan penjaga larangan dari klan Yao yang kita sebut aja Yao Jia. Yao Jia bersikap impulsif ketika melihat ada ahli di luar 4 klan besar memasuki Pavilion Harta dan langsung melarang Wang Lin melanjutkan perjalanannya. Wang Lin tidak terima karena sebuah ladang harta yang sebenarnya dimiliki oleh alam abadi malah dikuasai secara tidak adil oleh 4 klan besar dan langsung memberikan pertentangan sekaligus juga menunjukkan dia adalah orang yang kaya untuk menikmati pusaka abadi yang tersimpan dalam pavilion. Bukan omong kosong belaka, Wang Lin auto-flexing kekuatannya yang memang sejak dahulu tidak dapat ditandingi oleh ahli pada ranah yang sama, sehingga tidak membutuhkan waktu lama bagi Yao Jia untuk dibuat bengek oleh ahli misterius yang katanya tidak layak memasuki Pavilion Harta tersebut. Tapi kalau langsung ngaku salah kan tengsin ya. Karena itulah Yao Jia segera meraup meminta penjaga larangan dari 3 klan besar lain, yaitu klan Chen, klan Lu, dan klan Song untuk ikut serta turun tangan mengusir si penyusup tidak diundang. Dalam satu kedipan muncul lagi 3 ahli ranah yang di belakang Yao Jia yang biar gampang kita panggil aja mereka Chen Jia, Lu Jia, dan Song Jia. Sama sekali tidak terintimidasi oleh kemunculan penjaga lain, Wang Lin sama sekali lagi menyatakan keinginannya untuk masuk dan tidak akan ada yang bisa menahan diri lagi apabila keempat penjaga ini masih sok keras menghalanginya. Tapi ya namanya juga bapak-bapak sok keras. Udah diminta masuk baik-baik, gak usah pakai tawuran, masih tetap aja sok keras. Dan mereka sama sekali tidak mengindahkan ancaman Wang Lin ketika melesat ke 4 penjuru untuk menyerang penyusup ini berame-rame. Wang Lin emang enggak suka nyari gara-gara, lo jual gue beli lah. Tapi dia juga bukanlah ahli yang suka omong kosong, sehingga pasti akan membuktikan bahwa setiap perkataan yang dia ucapkan akan menjadi sebuah kenyataan. Hanya dalam beberapa gerakan singkat, Wang Lin langsung menghantam Lu Jia dengan energi guntur sebelum kemudian menekan Chen Jia dan Song Jia dengan kuali abadi. Yao Jia pun tidak terlepas dari penggebukan Wang Lin ketika penjaga keluarga Yao itu dibuat tak berkutik dengan mantra berhenti sebelum kemudian jiwanya dilemparkan untuk temu kangen dengan Yao Xingji di dalam bendera 1 miliar jiwa. Mamam sia. Selesai dengan satu penjaga, Wang Lin melanjutkan penggebrekan barbarnya dengan Lu Jia yang sekarang dibuat ketar-ketir dengan kemunculan Zimudouku karena pusaka era kuno itu mampu mengubah apapun yang dia sentuh menjadi batu. Lu Jia hanya bisa terbagung-bagung menyaksikan tengkorak aneh Wang Lin meruntuhkan setiap serangannya menjadi batu, dan kali ini efek pembatuan itu sudah menyebar sampai ke tangan kanannya. Lu Jia buru-buru mau tangan kanannya demi menghentikan efek pembatuan. Namun sayang tidak menunggu lama, setelah tangan kanannya terpotong, efek pembatuan Zimudouku malah menyebar melalui jantungnya. Jiwa Lu Jia bergegas melarikan diri setelah melihat bagaimana kekuatan Wang Lin, namun jiwanya juga 2 penjaga lain dibuat tidak bisa bergerak sedikit pun ketika Wang Lin bertanya sekali lagi apakah sekarang dia sudah layak memasuki Pavilion Harta.
Edian, sumpah edan banget, sumpah edan pisan mamam siahakan ku siatah. Makanya jadi orang tuh jangan suka serakah ya. Kayak seluruh alam semesta punya dia sendiri aja. Apakah setelah ini Wang Lin bisa mendapatkan teknik abadi seperti yang dia harapkan? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva atau tonton spoilernya di Gina. Saya Rama di sini pamit. Bye bye.